Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sahabat rohani HKB Jatinegara. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara yang kekasih, peristiwa ini sebenarnya adalah bagaimana seorang yang sudah mengalami penyakit pendarahan yang sudah lama, yaitu anak kepala rumah ibadat yang sakit pendarahan. Lalu saudara-saudaranya yang sudah mendengar atau di sekitaran mereka sudah mendengar bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat melalui kesembuhan, maka mereka datang kepada Yesus. Karena Yesus banyak melakukan mukjizat kepada orang sakit, dan itu dilakukannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan pula untuk pencitraan, dan bukan pula mencari popularitas. Semua mukjizat tersebut yang Tuhan Yesus lakukan dengan tujuan memberitakan keselamatan dari Tuhan, bahwa keselamatan itu nyata melalui penyembuhan-penyembuhan kepada orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Semakin banyak orang yang disembuhkan dengan demikian dan menjadi percaya, maka semakin luas kabar keselamatan diperdengarkan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidup dalam penderitaan rasa sakit. Pasti tidak ada seorang pun kita yang hidupnya selalu didera oleh sakit penyakit, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan hidup dalam penderitaan rasa sakit. Tentu kesembuhan secara fisik, secara jasmani menjadi sudut pandang manusia dalam kerangka memahami keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih, di satu waktu ketika Yesus hendak ke rumah kepala rumah ibadat, di tengah jalan ada seorang perempuan menghampirinya dan memohon kesembuhan. Tanpa melalui percakapan atau dialog, Yesus langsung mengetahui maksud dari perempuan yang dengan sengaja menjabah jubahnya. Ternyata dia sedang mengalami sakit pendarahan yang begitu lama. Segera setelah mengetahui hal itu, bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat, ia berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di saat Yesus menyembuhkan, ada kuasa ilahi melekat pada dirinya, sehingga dia mampu melampaui kemampuan manusia seperti tabib pada umumnya. Nah, di sini perlu kita harus hati-hati, Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Jadi letak kesembuhan itu bukan di jumbai jubahnya Yesus. Jumbai jubah itu adalah sebagai media atau alat,
Tetapi kuasa menyembuhkan itu adalah ada dalam kuasa Yesus, dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dari peristiwa di atas, Yesus menjawab kerinduan dari perempuan itu hanya karena ia memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang hidup. Penyakit yang tak kunjung sembuh bukan alasan untuk tidak berharap, bukan alasan untuk tidak semakin kokoh dan meyakini Yesus Sang Juru Selamat, melainkan justru melahirkan iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan. Selama seseorang bermodalkan iman yang kokoh, yang kuat kepada Yesus, iman datang kepada Yesus, maka mujizat niscaya akan terjadi. Karena Yesus berkata, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, mari kita perkuat iman kita dalam Yesus, sebab dengan beriman kepada Yesus dan iman kitalah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa beriman hanya kepada Engkau. Sebab apapun penderitaan yang kami alami atau sakit penyakit sedang menimpa kami, tetapi karena iman kami yang kokoh hanya kepada Engkau, maka kami akan Engkau selamatkan. Maka setiap penyakit bisa Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami, sakit penyakit dan lain sebagainya, tapi karena kami yakin percaya Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengar firman Saroha di pagi hari ini. Amin.